Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami di sini ada saya sendiri, Raihan Akbar, dan beserta dua teman saya, Badratul dan juga Yustita, akan mempresentasikan tentang final project, yaitu implementasi dari multi-objective decision making dan juga multi-attribute decision making pada real life problem. Nah, pada tugas besar ini kita akan membahas pengaplikasian MODM dan AMDM. Ya, pertama pada proses konstruksi proyek bangunan dan juga dalam proses rekrutmen dosen. Seperti itu. Mungkin untuk yang pertama, saya jelaskan untuk case yang pertama, eh, proyek pembangunan bangunan, di mana di sini eh, decision maker berusaha untuk memutuskan alternatif aktivitas mana yang bisa dilakukan untuk kita dapat meminimize time, meminimize cost, tapi tetap dapat memaksimalkan objek quality. Di sini terdapat tiga objektif yang akan harus kita capai. Oleh karena itu, problem ini termasuk dalam problem MODM. Nah, untuk decision variabelnya sendiri, di sini adalah decision variable untuk kita menentukan alternatif aktivitas apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan hasil yang paling optimal seperti itu. Nah, untuk itu jadi setiap aktivitas nantinya itu akan ada beberapa alternatif metode pengerjaan yang itu adalah merupakan decision variable kita. Di sini dari decision variable kita adalah satu jika alternatif dipilih atau nol saat alternatif tidak dipilih. Nah, sedangkan objektifnya ada minimize cost, minimize time, dan juga maximize quality untuk menemukan optimal combination of alternative situ. Selanjutnya, di sini kami mencoba memodelkan secara matematis dari permasalahan tersebut. Untuk objektif fungsinya sudah disebutkan rekan saya bahwa dalam permasalahan ini terdapat tiga objektif function. Yang pertama adalah meminimalkan durasi proyek, yang kedua adalah meminimalkan total biaya proyek, dan yang ketiga di sini kami ubah menjadi meminimalkan deviasi terhadap kualitas yang diharapkan. Untuk constraint di sini terdapat beberapa constraint. Yang pertama ada batasan durasi proyek, yang kedua ada batasan anggaran total, yang ketiga antar aktivitas harus precedence atau berurutan alur pekerjaannya, yang keempat ada ketersediaan sumber daya mulai dari tenaga kerja, peralatan, dan material. Dan yang terakhir ada logika pemilihan indikator kualitas berbasis AHP. Untuk pembuatan kriteria dari setiap activity dan quality indikatornya di sini dilakukan dengan metode AHP dan diperoleh hasil sebagai berikut. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis dan juga perhitungan dari persoalan yang tadi. Jadi yang pertama itu dilakukan perhitungan untuk project time-nya sendiri dengan rumus sebagai berikut dan juga project cost serta project quality index. Kemudian untuk hasil perhitungannya dapat diketahui dan dapat diketahui tadi objektifnya merupakan minimize project time, minimize project cost, dan juga maximize project quality index dengan constraint. Setiap activity ini hanya dapat memiliki satu alternatif. Next. Nah, di sini kami melakukan perhitungan dengan salah satu metode MODM, yaitu Global Criteria. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat constraint yang sudah kami berikan, yaitu untuk setiap activity hanya terdapat satu alternatif yang akan dipilih. Nah, di sini kami menggunakan solver untuk memperoleh decision yang akan kami pilih. Yang pertama, kami menemukan solusi idealnya, yaitu dengan diketahui bahwa nilai optimalnya untuk project time itu 68,2, kemudian untuk project cost diketahui 208,110, dan untuk project quality index untuk nilai optimalnya diketahui 25.1816. Kemudian setelah diperoleh nilai tersebut, kami melakukan perhitungan untuk minimize F-nya, yaitu dengan diperoleh angka 0,12165 dari solver yang telah dilakukan.
dan diperoleh alternatif yang mendekati solusi ideal adalah activity 1 dengan alternatif 1, activity 2 dengan alternatif 1, activity 3 dengan alternatif 2, activity 4 dengan alternatif 1, activity 5 dengan alternatif 2, activity 6 dengan alternatif 3, kemudian activity 7 dengan alternatif 2, activity 8 dengan alternatif 1, activity 9 dengan alternatif 4, activity 10 dengan alternatif 2, activity 11 dengan alternatif 2, activity 12 dengan alternatif 1, dan activity 13 dengan alternatif 2. Next. Selanjutnya, di sini merupakan pada metode MADM, terdapat case pemilihan dosen di TIMIK 10 November Jayapura dilakukan secara konvensional dan tidak efektif karena tidak akurat. Selanjutnya ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan juga subjektivitas yang tinggi dari pemilihan dosen ini. Nah, untuk permasalahan ini sendiri disebabkan oleh setiap kriteria yang tidak memiliki bobot dan skala prioritas sehingga hasil keputusannya tidak akurat. Dan di sini kami memberikan solusi untuk diselesaikan dengan metode MADM untuk memperoleh nama dosen yang terpilih. Salah satunya adalah dengan metode AHP. Nah, untuk decision elemennya sendiri, objektifnya yaitu menemukan suitable candidate yang berdasarkan dengan kriteria yang diberikan. Untuk kriterianya sendiri itu ada kualifikasi, micro teaching, soft skill, written test, dan juga interview. Untuk alternatifnya adalah prospective lecture yang register sebagai kandidat dari STIMIK 10 November Jayapura. Untuk metodologinya, kami akan menentukan bobot dari masing-masing kriteria menggunakan AHP, kemudian diukur untuk setiap kandidat disesuaikan dengan kriterianya, diukur dari nilai skor kriteria dari setiap kandidat, kemudian dilakukan kalkulasi, dan juga dilakukan perankingan untuk setiap dosen sesuai dengan bobot yang telah ditentukan, dan juga menemukan hasil dosen yang sesuai dengan kualifikasi dan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk visualisasinya dari pemilihan dosen ini dilakukan terdapat input yaitu tujuan untuk seleksi dosen dengan kriteria 5 aspek penilaian yaitu kualifikasi, micro teaching, soft skill, written test, dan juga interview. Kemudian alternatifnya terdapat 6 calon dosen atau 6 nama calon dosen yang telah registrasi dengan proses pembentukan hierarki, pembobotan kriteria dengan AHP, perhitungan bobot alternatif, dan juga perankingan total. Untuk outputnya sendiri, diperoleh nilai komposit tiap calon dan rekomendasi 3 terbaik nama calon. Next. Untuk case ini, kita pertama lakukan adalah untuk mendefine objective functionnya. Objective function di sini adalah untuk memaksimaiskan ke kriteria yang masing-masingnya diukur dan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Artinya, kita harus mendefine juga bobot untuk masing-masing kriterianya. Di sini, pembobotan kita lakukan dengan metode AHP, di mana kita bandingkan secara pairwise tiap-tiap kriteria yang dinilai di sini ada kualifikasi, micro teaching, soft skill, tes tulis, wawancara, jumlah baris, dan itu kita bandingkan dan setelah kita bandingkan skornya, kita normalisasi dan kita hitung untuk eigen value-nya. Nah, dari eigen value yang sudah ditetapkan di situ kita bisa menentukan eh, konsistensi rasio dan juga weight dari masing-masing eh, kriteria ini. Baik, untuk selanjutnya di sini kami lanjut menghitung untuk composite weight-nya, menghitung dari hasil perkalian masing-masing bobot dengan skor performa dari kriterianya. Di sini dapatkan hasil setelah menjumlahkan, ternyata nilai tertinggi adalah pada kandidat bernama Adriani dengan skor sekitar 0,2535, dilanjut dengan
Lydia dengan skor 0,22. Dari hasil tersebut, kandidat terbaik berdasarkan hasil evaluasi adalah Adriani diikuti oleh Lydia dan Ainul. Dan kriteria dengan kontribusi terbesar dalam penilaian ini adalah pada micro teaching dan kualifikasi, menunjukkan bahwa fokus utama seleksi adalah kemampuan mengajar dan kelayakan akademik. Sekian dari kelompok kami. Next.